Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan dengan tema, dengan judul Indikator Tanda-tanda Seseorang Mengenal Tuhan dengan Sungguh, Hidup Melekat dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanda-tandanya seperti apa, indikatornya seperti apa, bahwa seseorang tersebut sungguh hidup dalam Tuhan, melekat dalam Tuhan Yesus Kristus. Seseorang tersebut mengenal Tuhan Yesus Kristus secara sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, berdasarkan pengalaman hidup saya, yang dulu saya sungguh belum mengenal dengan sungguh tentang Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sudah lama menjadi orang Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Dan saat ini Tuhan telah melawat saya untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan. Dan sehingga saya ingin menyampaikan menurut pemahaman saya tentang tanda-tanda indikator seseorang sungguh hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, seseorang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, pastilah hidupnya damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan rasa syukur dan sukacita dalam apapun kondisi kehidupan. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu. Hidupnya senantiasa bersukacita, senantiasa bersyukur, senantiasa merasakan damai sejahtera surgawi. Apapun yang terjadi, apapun situasi kehidupan. Mengapa orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus dapat merasakan damai sejahtera surgawi, dapat senantiasa bersyukur dan bersukacita? Karena hidupnya selalu menggunakan sudut pandang positif, perspektif yang positif. Memandang dunia ini selalu dilihat dari harapan-harapannya. Seseorang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, yang damai sejahtera, memahami bahwa hidup ini tidak selamanya sesuai harapan. Ada konflik, ada perang, ada kekecewaan, ada kegagalan. Tetapi seseorang yang sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus tidak melihat hal-hal yang negatif, tetapi melihat secercah harapan, secercah terang di tengah kegelapan. Sehingga senantiasa hidupnya dalam pengharapan, dengan penuh syukur dan sukacita, bahwa dalam kondisi gelap pun Tuhan senantiasa menyertainya. Mereka yakin bahwa Tuhan hadir bersama mereka dalam situasi gelap sekalipun. Demikian pula ketika memandang orang lain juga dengan positif. Seseorang yang hidup dalam Tuhan, yang merasakan damai sejahtera surgawi, itu melihat seseorang dari sisi aspek positifnya, bukan melihat kekurangan-kekurangannya. Dan orang yang damai sejahtera akan senang, bahagia melihat kelebihan orang lain dan menerima kekurangan orang lain. Itu orang-orang yang sungguh dekat dengan Tuhan, dengan aspek positif melihat orang lain. Sehingga mengapa hidupnya bisa merasakan damai sejahtera surgawi. Jadi apapun yang dihadapi senantiasa dengan perspektif yang positif. Dia tidak ingin hatinya dipenuhi dengan hal yang negatif, sehingga terlepas dari beban hal-hal yang negatif, terlepas dari beban kepahitan, juga terlepas dari luka batin. Jadi sudah ringan hatinya dan hidupnya, sehingga senantiasa mensyukuri apapun kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang
dekat dengan Tuhan, selain merasa hidupnya damai sejahtera dan senantiasa bersyukur dan bersukacita, mereka pada umumnya senantiasa hidup rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan manusia. Jadi dia tidak ingin hidup dengan kepungahan, dengan kecongkaan, dengan kesombongan, tetapi memandang orang lain secara equity, dengan persamaan, bahwa dia menyadari dirinya bukan orang sempurna, ada kekurangan, maka mereka menjadi rendah hati untuk juga memandang orang lain tidak hanya dari sisi negatifnya, tetapi juga kelebihannya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan merasa damai sejahtera dan hidupnya rendah hati untuk senantiasa menghargai orang lain, menerima kelebihan orang lain dengan senang hati, dengan bahagia, tetapi juga menerima kekurangan orang lain karena menyadari dirinya juga memiliki kekurangan. Dirinya bukan orang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dekat dengan Tuhan, selain merasa damai sejahtera dan hidupnya senantiasa bersyukur dan bersukacita dan rendah hati di hadapan manusia, dan apalagi senantiasa rendah hati bersujud syukur di hadapan Tuhan, karena hidup ini milik Tuhan, maka hidupnya selalu rendah hati. Apapun yang ada di dalam dirinya bukan karena kehebatannya, tetapi karena anugerah rahmat kasih Tuhan. Maka kemudian orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu taat dan setia kepada Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan bukan untuk menyerang orang lain. Firman Tuhan untuk menjadi dasar hidupnya, dan firman Tuhan justru bagaikan pedang bermata dua yang menyayat-nyayat dirinya, yang membongkar kegelapan dan hal-hal yang negatif dirinya. Bukan untuk sebagai dasar menguatkan untuk melihat kekurangan orang lain saja, tetapi justru lebih ke dalam dirinya. Jadi seseorang yang hidupnya dalam Tuhan, senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk mengubah dirinya, bukan untuk mengubah orang lain. Dan kemudian hidupnya selain merenungkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu menjadi dasar untuk melakukan apapun di dalam hidupnya. Jadi apapun yang dilakukan di dalam hidupnya itu didasari atas firman Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, paling tidak ada 3 hal tersebut. Indikator seseorang hidup dalam Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus secara sungguh, dan melekat dalam Tuhan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.